Pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Fikram Jili Putra Romonde dari angkatan 22 dengan NIM 08051382227082. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum dari fotogrametri dan UAV drone, yang mana menjelaskan tentang apa saja yang ada uh, pada drone dan juga bagaimana kegiatan-kegiatan saat melakukan drone, dan juga bagaimana kita melakukan pengolahan data-data drone yang sudah kita rekam. Nah, di mana salah satu keunggulan dari data drone atau citra drone ini itu memiliki resolusi yang sangat tinggi, di mana sesuai dengan ketinggian drone yang kita petakan, kita dapat menghasilkan citra yang sangat tinggi dibandingkan data dari citra satelit. Bagaimana dengan cara pengolahannya? Untuk pengolahannya itu kita bisa menggunakan menggunakan software Agisoft atau software lainnya yang berhubungan dengan drone. Tapi pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai Agisoft sendiri. Itu merupakan salah satu software yang bisa kita akses untuk mengolah data drone. Langsung saja kita lakukan pengolahan data drone. Saya memiliki data drone, itu data data ini data drone saya. Nah, bagaimana data-data yang saya punya ini? Ini data-data yang saya punya ini bisa saya olah di Agisoft. Pertama kita buka dulu Agisoft. Nah, ini Agisoft Metascape Professional. Ini merupakan salah satu software yang bisa kita gunakan untuk mengolah data drone. Kita buka. Nah, nanti tunggu seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini merupakan tampilan dari Agisoft itu sendiri, di mana ada toolbarsnya, itu ada file, edit, view, workflow, model, foto, ortho, tools, dan help. Nah, ini merupakan layar kerja kita, dan ini hasil dari yang kita kerjakan. Sedangkan ini untuk foto-foto yang kita bisa letakkan. Nah, ini uh, kita bisa melakukan new, save, import, export. Ini tempat kita edit. Nah, untuk kita melakukan pengolahan data ini, kita harus memasukkan data citra dulu atau data gambar drone. Itu kita bisa di workflow, kita add foto kita. Nah, ini data, saya gunakan data ini, kita add semuanya. Nah, kalau sudah di add, dia akan muncul di sini di bagian foto. Ini merupakan data-data foto kita. Nah, ini layar kerjanya. Nih, ini data-data foto yang direkam oleh drone. Nih, nah ini masih data persatuan atau dalam satu rute drone jalan. Dia dalam satu rute jalan dan merekam foto. Ini belum masuk gabungan. Nah, kita akan melakukan gabungan dari banyak foto ini dengan cara kita ke workflow, kita ke align foto. Nah, align foto ini merupakan tahap kita menyelaraskan dan juga menentukan posisi relatif setiap foto, di mana nanti akan ada, ini kita klik dulu. Nah, di sini ada akurasi atau apa, kualitas dari foto itu bisa kita medium, low, kita ke low saja biar proses cepat. Kalau semakin tinggi dia semakin bagus, tapi prosesnya akan sangat lama untuk renderingnya. Ini untuk referensinya itu kita pakai source saja. Terus, nah di sini ada advance, ada key point limit. Ini adalah titik-titik khas yang ada untuk sudut bangunan, baik tekstur juga ada vegetasi, dimana nanti akan dicocokkan titik-titik ini antara tupat ini dari suatu gambar. Nanti kita langsung saja, ini kita oke saja. Nah, ini adalah proses dari gabung foto. Nanti hasilnya adalah titik-titik dari foto-foto ini. Dia akan menyelaraskan dari berbagai foto. Kita tunggu loadingnya. Nah, jika sudah, dia akan muncul ini tie points. Ada 15.000 titik. Nih, titik-titik
Ini titik dari salah satu dari gambar kita. Nah, lanjut setelah kita membuat ini, kita ke workflow lagi, kita lakukan point cloud. Nah, ini merupakan kumpulan dari titik-titik ini, tapi dalam bentuk tiga dimensi. Nanti ada x, y, z-nya yang mewakili bentuk permukaan objek, baik di lapangan. Nah, nanti kita klik, kita klik point cloud. Nah, ini seperti biasa kualitinya bisa kita low saja biar mempercepat ini kita proses. Nah, ini ada di filtering. Di sini kita centang calculate point colors dan confidence, ini buat point warna dan juga uh, apa, kejelasan dari warna tersebut. Nah, untuk di filtering kita banyak ada disable, ini kita tidak pakai. Ini artinya noise yang ada di dalam step foto. Jadi setelah tumbang lidi itu nanti ada koreksi untuk noise, biar setelah digabung dia datanya bagus. Nah, ini untuk disable berarti kita tidak melakukan koreksi. Terus ada mild ini kita meminimalisir dari koreksi. Terus ada moderate ini gambar akurat, tapi akurat noise-nya masih agak sedikit banyak dibandingkan dengan mild. Terus ada agresif juga, kita pilih yang moderate saja, dia menghasilkan citra yang lumayan bagus tapi noise yang lumayan. Memfilter noise, kita tunggu prosesnya. Jika sudah nanti muncul ini hasil dari point cloud dari beberapa titik tadi, dia membuat tiga dimensi dengan memberikan, nah ini ada gambar, beberapa hasil gambar yang menyerupai dari hasil gabungannya. Setelah sudah, kita bisa lanjut save terlebih dahulu. Kita simpan data ini bebas di mana saja, misal saya simpan di sini, UAS drone. Nah, setelah kita simpan, kita bisa buat lanjutannya di buat dem dan orthomosaik. Tapi sebelum buat orthomosaik kita harus buat dem dulu. Seperti kita tahu, dem merupakan digital elevation model. Nanti dia akan menghasilkan dua biasa yang bisa kita setting. Tadi yang membuat DTM atau digital terrain model atau DSM yang surface-nya. Ini biasanya kita buat yang surface. Nah, untuk source data kita pakai point cloud. Yang terakhir kita buat adalah point cloud. Terus interpolationnya kita enable saja. Nah, ini ada setup boundaries, ini kita klik untuk munculkan koordinatnya. Nah, jika sudah, kita bisa, ini juga bisa diatur pixel yang mau dibuat, tapi kita ikut ini aja, default saja. Langsung kita klik OK. Nah, kalau sudah, kita bisa lihat hasil dem kita seperti ini. Ini ada ketinggiannya, yang biru sekitar 27,3 meter, yang paling tinggi 1,6 meter, ini dari surface. Ketinggian bangunannya 61,5 meter dari tanah. Terus lanjut, setelah itu kita bisa buat orthomosaik. Ini gabungan yang telah dikoreksi geometrik maupun gambar dari noise yang sudah dibuat. Kita bisa klik. Nah, untuk surface-nya kita pakai data dem. Blendingnya itu hasil nanti mosaik. Ini bisa kita enable Gaussian filter. Ini kita estimate dulu untuk koordinat, baru bisa kita setup. Terus nanti hasil dari orthomosaik ini adalah data dari TIFF, sedangkan fungsi dari ini kita bisa melakukan pemetaan secara detail nanti lanjutannya dan menghasilkan citra sesungguhnya dari data drone. Setelah kita gabung, kita bisa langsung saja proses. Setelah ini berhasil, nanti bisa kita simpan atau kita ekspor datanya, baru bisa kita lakukan layout di ArcGIS. Kita tunggu dulu. Nah, jika sudah, dia akan muncul seperti ini.
Ini bisa kita klik 2 kali saja auto mosaic. Nah, seperti ini hasilnya. Ini adalah hasil auto mosaic gabungan dari beberapa foto citra drone yang sudah kita olah tadi, dari align foto, terus ada pembuatan point cloud, terus pembuatan dem, dan ini hasil dari auto mosaic. Inilah yang bisa kita lakukan klasifikasi selanjutnya di ArcGIS maupun di uh, software lainnya seperti QGIS ataupun yang lain. Nah, ini data ini bisa kita ekspor dengan bentuk hasil TIFF ataupun JPG atau JPEG atau PNG. Gimana caranya? Kita bisa klik kanan dari sini, terus kita bisa muncul export ortho mosaic. Kita klik. Nah, sebentar kita simpan dulu. Kita buat namanya misal ortho mosaic drone. Nah, ini bisa kita save my JPEG, PNG atau TIFF, bebas. Kita buat TIFF saja karena ini mau kita add di ArcGIS. Kita simpan di sini saja. Ortho mosaic drone kita kirim di download. Nah, nanti tunggu, dia akan muncul seperti ini. Ini bisa kita enter saja. Nah, dia loading untuk proses penyimpanan ortho mosaic. Jika sudah, kita buka saja langsung ke ArcGIS. Nanti tinggal tunggu ini selesai sebentar lagi. Nah, di ArcGIS kita akan lakukan layout ortho mosaic. Pertama kita nanti add datanya. Nah, sudah. Kita add data ortho mosaic kita. Ortho mosaic, nah ini. Nah, seperti ini dia muncul. Ini kita langsung layout saja di file. Nanti kalian bisa lakukan patch and print setup di sini. Setting mode layoutnya mau gimana? Nanti kita langsung setting di sini. Nih, ini untuk proses layout. Bisa kita zoom lagi sedikit. Terus nanti di sini bisa ditambahin data frame buat lokasi di mana letak. Ini kita pakai SAP saja. SAP. Kita bisa nambahin ini, bisa nambahin juga warna background, misal ini bisa kita edit jadi gambar pulau. Nah, selesai. Nah, lokasi di daerah sini. Nah, mungkin cukup sekian dari penjelasan mengenai cara kita mengolah data drone dari software ArcGIS ini, dan sangat banyak sekali yang bisa kita lakukan setelah melakukan ortho mosaic ini. Bisa kita lakukan klasifikasi data drone itu sendiri, dan juga keakuratannya mungkin lebih tinggi daripada citra satu yang kita olah, karena dari resolusi spasial itu sangat mendukung sekali dari data drone, yang membuat hasil pemetaan dari drone ini sangat menjadi suatu kelebihan dan juga keunggulan untuk melakukan suatu pemetaan. Dan juga software ini juga dapat membantu kita buat, selain otomatis kita ada dem, bisa mengolah data dem juga. Mungkin itu yang bisa dilakukan dari ini praktikum ini, dan selama pembelajaran materi fotogrametri dan UAV drone. Mungkin itu saja dari saya. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.